Di Hong Kong itu nggak ada guys yang namanya pelakor menikah sama suami orang. Di Hong Kong itu nggak ada poligami. Emangnya di Indonesia guys pelakor bisa hidup bahagia? Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Jadi guys, hari ini tuh hari Sabtu ya. Jadi seperti biasa guys, aku mau masak sup. Tapi masak supnya hari ini tuh simple guys, santai. Guys, gitu abaikan dress aku ya. Biasanya tuh aku ikat di depan seperti ini. Cuman kalau tak ikat tuh kayaknya tuh bagian belakang kok jeplak banget gitu. Jadi aduh ya udahlah tak remjak aja ya kayak gini biar nggak kelihatan gitu. Nah, jadi guys, hari ini tuh sup aku tuh ada jagung, wortel, terus sama ini apa namanya leci ya kalau orang Hong Kong bilang, tapi kalau di Indonesia itu juga ada, cuman aku belum terkenal ya buahnya gitu loh. Nah, terus juga ini tuh ada venkot kayak sejenis akar, tapi di Indonesia itu juga nggak ada. Ya banyak lah di Indonesia yang nggak ada. Ini kan makan makanan Cina kayak gitu ya guys ya. Nah, jadi guys aku juga mau ngucapin banyak banget terima kasih sama kalian yang sudah subscribe, yang sudah komen lah intinya ya, yang sudah like, pokoknya yang sudah nonton video aku lah guys. Pokoknya tanpa kalian aku nggak bakal guys semangat bikin video. Nah, ini rempah-rempahnya ya guys, tuh kayak gitu. Aku nggak bisa sebutin satu-satu lah, aku lupa guys namanya. Nah, jadi guys aku mau langsung eksekusi aja ya bahan-bahannya ini, dan aku juga mau masak air juga guys. Nah, jadi kalau pagi di hari Sabtu itu kegiatanku tuh cuman kayak gitu guys. Pagi-pagi tuh setelah sarapan tuh aku masak sup gitu sih guys. Nah, jadi seperti biasa ya guys, aku tuh bakal masak sambil ngoceh. Jadi nek masak orang ngoceh orang kepenak. Nah, jadi guys karena hari Sabtu ini tuh ya sudah 1 bulan ini kan aku masaknya itu hanya untuk nenek sama non aku yang kecil ya. Jadi itu ya lebih sedikit, lebih simpel, lebih santai gitu ya guys ya. Tapi bukannya santai banget. Aku tetap biasa kok guys. Ya tetap yang menjalankan aktivitas aja sih gitu seperti biasa. Nah, jadi guys aku tuh mau bercerita dengan kalian ya. Aku mau cerita apa sih guys sebenarnya? Jadi tuh hari ini tuh tanggal 5 aku itu gajian guys. Jadi hari ini tuh adalah gajian aku yang terakhir ya guys ya. Alhamdulillah banget. Dan tapi ya udahlah nanti aku bakal spill lah ya gaji aku tuh seperti biasa sih guys berapa gitu. Terus nanti pas ketika aku mau pulang kurang 1 atau 2 hari itu aku juga nanti dapat gaji lagi guys, alhamdulillah 1 bulan. Tapi aku nggak mau spill sekarang ya, jadi intinya aku lagi happy karena aku gajian. Nah, jadi guys aku mau bercerita sama kalian ya. Di sini tuh aku punya pengalaman, memang pengalaman itu dulu banget gitu nah jadi tuh dulu itu kan memang belum sepinter sekarang ya, karena pengetahuan juga nggak seluas sekarang. Karena apa, tahun dulu itu kan kalau masalah internet dan HP itu kan nggak secanggih kayak sekarang ya. Tapi aku cerita ini bukan dari internet gitu guys, ini real, bener-bener terjadi, ada di depan mata saya gitu. Nah, jadi kisahnya tuh dulu suami istri ini ceritanya punya pembantu dari Indonesia guys, 2. Tapi yang bertahan di situ tuh cuma 1 gitu, ngurusin si siapa itu majikan cewek. Karena majikan cewek ini kan lumpuh ya guys ya, lumpuh total, lumpuh lah intinya, di bagian kaki lumpuh. Jadi itu si cecehnya ini kerja di situ tuh ngurusin majikan sama ngurusin rumah anak, terus ngurusin kayak rumah, terus kayak cuci mobil gitu. Nah, tapi di sini saya singkat cerita, pembantunya ini ada main sama tuannya gitu ya guys. Dan setelah itu nggak tahu bagaimana ceritanya, pembantunya ini tahu-tahu tuh jujur sama si majikan cewek kalau dia sudah hamil, dan hamilnya itu dengan majikan cowok gitu loh guys. Tapi alhamdulillah ya, nasib baik si perempuan ini dinikahi guys. Dia sekarang dia ada stand di sini juga gitu. Terus udah dinikahi juga, terus ya udah, terus dia hidup sama si majikan cowok. Cuman di sini ya si perempuan ini kan kaya guys, dan si cowok ini kan ya punya gitu. Cuman di sini kan haknya kalau si perempuan dan kalau suami istri, maksudnya kalau menikah gitu kan milik suami itu semuanya itu harus dikasih ke istri. Apalagi kalau perusahaannya si suami, bisnisnya si suami itu tuh atas nama si istri gitu ya guys. Jadi ketika mereka tuh ada berpisah, apalagi karena ada orang ketiga, itu si suami bakal jadi miskin. Itu tuh real nyata guys, itu bener kejadian nyata. Itu bukan namanya karma ya, bukan. Karena memang sistemnya di Hong Kong itu, orang kalau sudah menikah, harta suami itu adalah semua milik istri gitu ya guys ya. Makanya di sini di Hong Kong ini kenapa nggak ada orang yang namanya poligami, itu tuh nggak ada guys. Karena ketika suami berani berpoligami itu berarti ya udah siap kerek gitu loh guys. Terkecuali kalau dia itu cerai
cerai itu juga di Hong Kong itu biaya itu lebih mahal daripada menikah ya guys. Jadi di Hong Kong ini juga tidak ada nih yang namanya cerai-cerai gitu. Jadi kalau kebanyakan orang Hong Kong itu main ya dengan pelacur, maaf ya kata kasar, atau main dengan ya wanita-wanita simpanan gitu loh guys. Nah ceritanya seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah ya di cerita ini si Ceceh Indonesia ini akhirnya dinikahi sama si suami. Tapi ngenesnya lagi guys, ketika mereka tuh sudah menikah, mereka akhirnya kan si ini keluarlah dari rumah si majikan yang cewek ini, dua-duanya Cecehnya sama suaminya ini keluar. Jadi si suaminya ini ngebawa Cecehnya itu tinggal di rumah orang tuanya guys. Nah setelah tinggal di rumah orang tuanya ya sudah, kejadiannya seperti apa kalian bisa paham kan. Jadi kan Cecehnya itu jadi berstatus seperti apalah di rumah mertuanya itu. Dan di rumah mertuanya itu dia itu masih punya jadi si suami itu punya adik 2 guys. Jadi dia tuh tinggal sama mama papa, adik 2 sama si suami. Jadi tinggal satu rumah. Terus si Cecehnya ini kan sama si suami ini juga punya anak guys. Jadi kalian bisa bayangin ya, cuman si Ceceh ini lumayan lah ada kebebasan untuk keluar masuk gitu, bebas, tidak terlalu ditekan gitu loh. Walaupun dia itu pembantu, walaupun apa gitu tetap tidak terlalu ditekan. Terus kasus masalah kalau detailnya sih keluarga gitu saya tidak paham. Itu cuman cerita, dan waktu itu juga memang aku tuh belum ketemu ya sama orangnya gitu. Maksudnya dikasih tahu sama orang ini orangnya ini loh gitu. Nah, jadi di sini ya guys ya, pelajaran yang bisa kita petik adalah mungkin ada Ceceh baru atau Ceceh senior ya, merasa banget nih kepengen banget nih memiliki gitu. Jangan berpikir ya guys ya. Karena konsepnya orang Hong Kong sama konsepnya orang Indonesia itu beda. Nah guys, air aku tuh belum mendidih ya yang buat masak sup ini, jadi aku tuh mau nyambi guys. Kerja di luar ini tuh seperti biasalah kalau pagi ya, aku tuh bakal buang air bunga ini yang botol-botol gini tuh wajib banget guys. Jadi kalau nggak dibuang itu airnya bau ya, kayak gitu ya guys ya. Nanti aku lanjut cerita lagi guys. Nah jadi begitu guys perbedaannya orang Indonesia sama orang Hong Kong ya. Lagi Indonesia mah nikah 10 juga asalkan perempuannya mau mah oke-oke aja kan. Walaupun dinafkahi cuma kata kasarnya itu sehari 10.000 juga kan. Nah kalau di Hong Kong ini tidak guys. Jadi harta suami itu yang milik istri pertama. Jadi kalau mereka berani cerai berarti mereka tuh si suami tuh nggak punya apa-apa. Jadi makanya kalau tapi di sini memang sistem-sistem pelakor kayak gitu kan nggak ada sih guys. Nggak ada gitu, adanya ya cuman kayak simpenan aja gitu guys. Tapi kalau sampai menikah itu tuh nggak ada. Nah jadi guys ini aku lanjut masak dulu ya. Nah ini tuh airnya di panci kecil tuh udah mendidih guys. Jadi ini ayamnya tak mandikan dulu. Jadi sistemnya tuh biar minyak-minyak yang di ayam sama yang di babinya itu tuh luntur gitu aja sih guys. Dan ini ternyata juga sup aku tuh udah mendidih guys, alhamdulillah ya, airnya gitu loh maksudnya. Jadi ini rempah-rempahnya tak masukin aja guys semuanya, breng. Begitu juga bahan-bahannya semua tak masukin guys sama aku. Nah jadi ini semuanya sudah masuk ya guys. Nanti aku mau langsung lanjut kerja aja. Nah jadi guys ini ada leci ini tuh adalah harta karun ya guys ya, rasanya manis. Tapi kalau dibuka kayak gini tuh minimal harus membutuhkan waktu 20 menit untuk 10 biji leci ya. Ya sudahlah saya biarkan saja, nanti saya pelan-pelan buka ya guys. Nah jadi guys seperti itu ya guys ceritanya. Pengalaman yang bisa kita petik adalah dari sini ya, kalian kalau berniat jadi pelakor ya jadi pelakor aja ya, tapi jangan berniat pengen merebut suaminya ya guys ya. Karena kalaupun kalian menikah dengan suaminya tuh percaya aja kalian itu bakal hidup kere. Jadi di Hong Kong ini tidak ada guys ceritanya Jennifer Dunn lah, ceritanya siapalah itu orang yang jadi pelakor terus menikah sama suaminya jadi kaya raya. Itu di Hong Kong itu nggak ada guys ceritanya. Ya kalau kamu mau ya sudahlah jadi simpenan aja gitu. Nah jadi guys ini sudah selesai, aku cuci semuanya tuh sudah bersih. Jadi aku mau langsung lanjut kerja ya guys. Aku mau nyapu, ngepel, cuci baju lah, nanti keluar ke pasar. Terus nanti juga sore ini mau makan sama majikan aku ya, biasalah kalau hari Sabtu ya. Alhamdulillah wis gitu aja lah, karena aku juga sudah mau finish kurang beberapa minggu lagi dan rasanya tuh seneng banget guys. Keluargaku juga udah seneng banget. Doakan aku ya guys, semoga nanti semuanya lancar. Nah jadi guys segitu aja lah cerita dari aku guys. Pokoknya kalau ada salah cerita, ada salah kata, aku minta maaf. So ini bukan gibah. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya guys. Semoga kalian sehat selalu. Jadi ketemu lagi guys di next video. Bye bye.